Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru 'alaihi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Jadi kemaksiatan, perbuatan maksiat memiliki dampak di dalam diri seseorang, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini hal yang perlu kita waspadai, bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat itu memiliki dampak yang besar bagi diri seseorang. Dan di antara dampak yang ditimbulkan dari kemaksiatan adalah akan menghilangkan keberkahan umur, akan memendekkan umur, akan menghilangkan keberkahan umur tersebut, yang seharusnya umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dia gunakan untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, melaksanakan ketaatan-ketaatan, tapi dia gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka umur tersebut akan berkurang, akan menghilangkan keberkahan umur. Dan sebagian mengatakan bal yang kusu hakikatan, bahkan akan mengurangi umur secara nyata, akan mengurangi umur dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan. Kama yang kusu rizq, sebagaimana berkurangnya rezeki, sebagaimana berkurangnya rezeki. Faja'ala Allah Subhanahu lil barakah fir rizqi asbaban katsiratan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada rezeki itu dengan sebab-sebab yang banyak, sebab-sebab yang banyak, yang bermacam-macam, rezeki tersebut bisa bertambah, berkah itu dengan banyak sebab. Yang mana sebab tersebut akan menyebabkan bertambahnya keberkahan, akan memperbanyak harta dengan sebab-sebab tersebut. Walil barakah fil umri asbaban, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada umur juga ada sebab-sebab yang banyak, yang taksuruhu wa taziduhu, yang akan semakin memperbanyak, dan tuksiruhu, yang akan semakin banyak menambah keberkahan pada umur dengan sebab-sebab tersebut, dan akan menambah keberkahan pada umur dengan sebab-sebab. Salah satunya yang menyebabkan berkurangnya umur, hilangnya keberkahan umur, yaitu perbuatan maksiat. Kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, ini akan menghilangkan keberkahan umur, yang seharusnya umur yang bisa digunakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, tapi dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka akan hilang keberkahan umur dari dirinya. Dan ini mengkhawatirkan, ini berbahaya, karena kalau umur sudah tidak ada keberkahannya, dia sudah tidak nyaman di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Dia lebih nyaman
untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, coba bayangkan kalau seandainya Allah memberikan umur dia 40 tahun, ya 40 tahun di dunia ini, tapi dia gunakan umur tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dia bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sudah melakukan kemaksiatan, ya meninggalkan kewajiban-kewajiban sudah dia anggap biasa. Ya, yang penting bisa makan, ya, bisa tidur, bisa makan. Ya. Tidak ada ketaatan yang dia lakukan, ya, sampai akhir hayatnya. Ya, ini mengkhawatirkan. Ya, umur yang 40 tahun yang seharusnya dia gunakan untuk melakukan ketaatan, menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya, tapi dia gunakan untuk ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, maka tidak akan memiliki keberkahan. Ya, dia melakukan menjalani kehidupan, ya, bagaikan hewan-hewan ternak, ya, kal bahaim, sebagaimana seperti hewan-hewan ternak. Ya. Wala tamtani'u ziyadatul umri bi asbabin kama tanqusu bi asbab. Dan tidak akan terhalangi, ya, bertambahnya umur ini tidak akan ada yang menghalangi, ya, dengan sebab-sebab sebagaimana akan berkurang dengan sebab-sebab. Ya, tidak akan terhalangi bertambahnya umur ini, ya, dengan sebab-sebab tentunya, ya. Sebagaimana juga akan berkurang dengan sebab-sebab. Fal arzaq wal ajal was sa'ada was syaqawa was sihah was suqm wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'i rabb fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin. Ya, dengan sebab-sebab. Jadi rezeki, ajal, kebahagiaan, saadah, kesengsaraan, kesehatan, sakit, penyakit, kekayaan, kefakiran, sekalipun semua itu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga memutuskan apa yang Allah kehendaki itu dengan sebab-sebab. Yang mana Allah jadikan sebab-sebab itu, ya, untuk merealisasikan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab-sebab tersebut. Kalau seseorang di dalam kehidupan dunia ini bermalas-malasan, ya, dia malas melakukan ketaatan, bahkan dia meninggalkan perbuatan taat, dia tidak mau melaksanakan ketaatan, bahkan dia melakukan perbuatan maksiat, dosa, ya, melakukan kesyirikan, kekufuran, maka dengan sebab perbuatan dia, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya. Sebagaimana ketaatan, dengan sebab ketaatan yang dia lakukan, ya, perbuatan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, dia menjalankan kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dengan perbuatan ini maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah memutuskan semuanya, ya, dengan sebab-sebab. Wa qalat ta'ifatun ukhra, dan sebagian kelompok yang lain mengatakan ta'thirul ma'asi fi mahkil umri innama huwa bi anna haqiqatal hayah hiya hayatul qalbi. Pengaruh kemaksiatan di dalam menghancurkan keberkahan umur, sesungguhnya semua itu adalah hakikat kehidupan. Ya, kalau umur inilah hakikat kehidupan. Ya, kalau hilang keberkahan pada umur, yang mana keberkahan umur ini adalah kehidupan bagi hati, ya, keberkahan umur ini, ya, kehidupan bagi diri seseorang. Falihada ja'ala Allah subhanahu kafir mayyitan ghairu hayyin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang kafir itu bagaikan orang yang mati, dia tidak hidup. Walaupun mungkin jasadnya, ya, berjalan di permukaan bumi, tapi hakikatnya mereka bukanlah orang yang hidup. Ya, karena tidak ada keberkahan pada umur.
ya mereka menjalani kehidupan ya tidak memiliki keberkahan, tidak Allah berkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amwatun ghairu ahya. Ya, mereka mati, ya, amwat dan tidak hidup. Padahal mereka menjalani kehidupan, tapi karena tidak ada keberkahan pada umur yang mereka jalani, ya, sehingga hal itu ya tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Fal haya fil haqiqah hayatul qalbi. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan bagi hati. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan bagi hati. Wa umrul insan mandatu hayatihi falaysa umruhu illa awqati hayatihi billah. Dan umur manusia ya adalah tanda kehidupannya. Dan seorang manusia tidak memiliki umur kecuali waktu-waktunya, waktu kehidupannya ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bangun tidur, ya, dari mau tidur sampai bangun tidur, sampai mau tidur lagi, ya, semua aktivitas yang ya, dia lakukan semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kehidupan di dalam kehidupan surga, untuk bisa selamat dari api neraka. Maka inilah kehidupan seseorang. Ya, hakikat kehidupan seseorang yaitu dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka sa'atu umrihi, itulah waktu-waktu kehidupannya, umurnya. Fal birru wa taqwa wa ta'ah tazidu fi hadhil awqat allati hiya haqiqatu umrihi. Dan kebaikan, perbuatan baik, ya, kemudian ketakwaan, ketaatan itu akan menambah keberkahan waktu-waktu umurnya ini. Ya, masa-masa umurnya, ya, dalam menjalani kehidupan, maka inilah hakikat umurnya. Apabila umur yang Allah berikan untuk ketaatan-ketaatan, maka inilah hakikat umurnya. Dan tidak ada umur baginya selain mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wabil jumlah fal abdu idza a'rada 'anillahi wastaghala bil ma'asi daqat 'alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqah allati yajidu ghibba idu'atiha yawma yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati. Dan secara umum, ya, seorang hamba apabila dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling ini ya, bertingkat-tingkat, ya, tingkat berpalingnya seseorang, ya, ada yang melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, ada yang melakukan kemaksiatan yang selain kesyirikan, kekufuran. Wastaghala bil ma'asi, dan dia menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan. Ya, umurnya yang Allah berikan dia gunakan untuk kemaksiatan. Maka akan hilang hari-hari kehidupannya, keberkahan umurnya secara hakikat, yang mana dia akan mendapati buah dari perbuatannya tersebut, yang perbuatan yang dia lakukan yaitu dengan menyia-nyiakan umur, dia akan mendapati hasilnya pada hari ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku. Ya, dia akan menyesal di akhirat. Ya, mungkin seseorang di dalam kehidupan dunia ini dia menikmati perbuatan maksiat. Dia mungkin merasa nyaman dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, terus sampai berpuluh-puluh tahun dia melakukan kemaksiatan dan dia merasa nyaman. Maka dia akan mendapatkan penyesalan di akhirat. Ya, pada hari ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya
dahulu aku mengerjakan ya kebaikan untuk kehidupanku saat ini, ya dia akan menyesal. Dan ingat bahwasanya penyesalan itu akan selalu datang terakhir setelah terjadi peristiwa-peristiwa, ya dia akan menyesal, ya dia akan menyesal. Fala yakhlu imma ayakuna lahu ma'a dzalika tatallu'un ila masalihihi dunyawiyah wal ukhrayah aula. Dan dia tidak akan ya kosong, ya dia tidak akan terlepas, baik dia akan memandang, dia tidak memiliki pandangan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat atau tidak. Dia tidak memiliki pandangan untuk itu. Ya, yang penting dia melakukan ya, perbuatan maksiat. Dia tidak memikirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Fa illam yakun lahu tatullu'an ila dzalika, dan apabila dia tidak memandang kepada hal itu, faqad du'a alaihi umruhu kulluh, maka akan hilang umurnya secara keseluruhan, ya keberkahannya akan hilang, ya dia tidak mengambil manfaat dari umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, untuk akhirat. Wa dhahabat hayatuhu batilan, ya akan hilang kehidupannya secara sia-sia, ya akan sia-sia. Seharusnya umur yang Allah berikan untuk meraih kehidupan surga, untuk menikmati keindahan surga, tapi dengan sebab kemaksiatan yang telah dia lakukan, perbuatan dosa yang telah dia lakukan, ya, dia akan semakin jauh dari kehidupan surga dan semakin dekat dengan kehidupan neraka. Ya, ini ya akan membahayakan diri seseorang. Wa in kana lahu tatulu ila dzalika talat alaihi tariq bisababil awaiq. Dan sekalipun dia memiliki pandangan untuk itu, ya, maka panjang baginya jalan untuk menempuh jalan kebaikan. Dengan sebab apa? Banyak rintangan-rintangan, banyak kendala-kendala. Wa ta'assarat alaihi asbabul khair, dan akan berat, akan sulit baginya sebab-sebab kebaikan. Ya karena dia sudah menikmati perbuatan maksiat. Dia sudah merasa nyaman dengan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Meninggalkan kewajiban sudah dianggap biasa, meninggalkan sholat sudah dianggap biasa. Ya. Dia untuk melakukan ketaatan akan sulit. Dia akan sulit untuk merealisasikan sebab-sebab kebaikan. Dan ini merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bihasabi ishtighalihi bi'adadiha, ya, dikarenakan dia menyibukkan dengan yang selainnya, dengan lawannya. Ya, dia sibukkan dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia berpaling dari ketaatan-ketaatan. Ya, diajak untuk melaksanakan kewajiban, bermalas-malasan. Ya. Artinya ya dia lebih condong untuk melakukan kemaksiatan. Dia lebih nikmat di dalam melakukan kemaksiatan, maka akan semakin sulit ya baginya sebab-sebab kebaikan. Dia akan sulit untuk merealisasikan kebaikan. Wa dzalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi, maka inilah hakikat yang nyata dari berkurangnya umur. Ya umurnya enggak ada faedah. Ya, enggak ada faedahnya. Wasirul mas'ala anna umrul insan muddatu hayatihi wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih wa tana'umi bi hubbihi wa dzikrihi wa isari mardatihi. Dan rahasia dari masalah tersebut bahwasanya umur manusia itulah waktu kehidupannya. Ya, waktu kita hidup di dunia itu pendek. Ya, umur umat Nabi Muhammad SAW sekitar ya sampai 60 tahun.
ya, 70 tahun. Pendek umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, 60 tahun, ya. Umur yang pendek, yang mana kita tidak lama hidup di dunia ini, ya. Kalau dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak dapat mengambil meraih kebaikan di dalam kehidupan akhirat. Wala hayata lahu illa biiqbali, dan tidak ada kehidupan baginya kecuali menuju Rabbnya. Dia harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan dia harus menikmati dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila bertentangan antara keinginannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia tinggalkan kecintaannya kepada dunia. Dia harus tinggalkan, dia mungkin ingin melakukan kemaksiatan, maka dia harus ingat bahwasanya kemaksiatan adalah perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus tinggalkan perbuatan maksiat, kemudian dia harus mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ya, salah satu dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Dan di antara dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan adalah al-ma'asi yuwallidu ba'duha ba'dun. Kemaksiatan itu, ya, sebagian maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Ini salah satu dampak yang besar, yang berbahaya, karena dari satu perbuatan maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Annal ma'asi tazra'u amsalaha. Bahwasanya kemaksiatan itu akan menumbuhkan perbuatan maksiat yang semisalnya. Wa yuwallidu ba'duha ba'dhan, dan sebagiannya akan melahirkan sebagian yang lain. Ya, contohnya apa? Ya, jika seseorang, ya, menikmati masa mudanya dengan perbuatan maksiat, ya, dengan misalnya dengan pacaran, ya, dengan berhubungan lawan jenis, ya, menikmati masa-masa mudanya dengan kemaksiatan. Setahun, 2 tahun dia pacaran, ya, belum terjadi zina. Setan masih membiarkan, masih membisik-bisikkan. Akhirnya setahun, 2 tahun melakukan pacaran, ya, pegangan tangan sudah dianggap biasa, ya, pergi ke sana kemari, ya, sudah dianggap biasa, bahkan sampai melepas jilbab di hadapan lawan jenisnya, ya, sudah dianggap biasa, ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, setan membisikkan, ya, untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar, sampai akhirnya dia melakukan zina, dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dia akhirnya terjatuh ke dalam zina. Tidak terhenti dari situ. Akhirnya dari perbuatan zina tersebut mengandung anak hasil zina. Otomatis setan akan membisikkan, ya, dia tidak nyaman dengan perbuatan maksiat tersebut. Lalu dia berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Dia tidak mau menikah, mungkin karena masih kuliah, masih menempuh pendidikan, takutnya nanti mengganggu pendidikan. Tapi dia sudah berzina. Dia sudah berzina dan sudah ada hasil dari zina tersebut. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Ya, dia bunuh
anak hasil zina tersebut. Jadi dari satu kemaksiatan yang tadinya dia hanya pegangan tangan, pergi ke sana kemari, hari libur misalnya, padahal belum menikah, setahun 2 tahun, akhirnya zina, kemudian akhirnya terjadi pembunuhan. Ya, semakin besar dosa yang dia lakukan. Ya, ini salah satu bahaya dari kemaksiatan, yaitu yuwallidu ba'duha ba'dun, akan melahirkan sebagian maksiat pada kemaksiatan yang lain, akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha, sehingga akan menyulitkan bagi seorang hamba untuk berpisah dengan kemaksiatan. Dia akan kesulitan untuk keluar dari kemaksiatan karena dia sudah menikmati. Ya, dia sudah menikmati perbuatan maksiat, sudah menikmati perbuatan maksiat. Dia sudah tidak memiliki kenyamanan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ati sayyi'ataha ba'daha. Inna min uqubatis sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk setelahnya. Ya. Dia melakukan perbuatan buruk yang lain. Ya. Sekali berdusta misalnya, maka akan terbiasa. Besok berdusta, ketika berada di sini berdusta, ya. Terus seperti sudah dianggap biasa. Ya, karena ya sudah dianggap biasa. Ya. Perbuatan maksiat. Dia tidak nyaman kalau jujur. Ya. Kalau jujur ya nanti ketahuan. Makanya dia lebih baik berdusta. Ya. Akhirnya berdusta ya, dan dia dianggap perbuatan dosa itu ya hal biasa. Wa inna min thawabil hasanata ba'daha, dan sesungguhnya balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Fala 'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila janbiha, ya. Seorang hamba ya apabila melakukan ketaatan, maka ketaatan yang lain akan mengatakan kepada yang lain, ya, i'malni aidon, amalkan aku juga, ya. Jadi akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini salah satu dampak dari ya perbuatan baik, ketaatan. Sebagaimana perbuatan maksiat memiliki dampak yang buruk bagi seseorang, begitu juga ketaatan akan memiliki dampak yang baik bagi diri seseorang. Fatadha'afa ribah, dan akhirnya keuntungannya berlipat-lipat. Kalau dia melakukan ketaatan-ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazayyadat hasanat, dan akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Wa kadzalika janibus sayyi'at aidan, begitu juga sisi-sisi keburukan hatta tasira ta'atu wal ma'asi hayatin rasikhatan, sehingga menjadilah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi ciri khas yang kuat bagi dirinya. Wa sifatin lazimah, dan sifat yang menetap. Wa malakatin sabitah, dan kemampuan yang kokoh ya di dalam melakukannya. Falau aqtalal muhsin ta'at la daqat alaihi nafsuh. Kalau sekiranya orang yang baik itu menelantarkan itu ya tidak mau taat, tidak melakukan ketaatan-ketaatan, la daqat alaihi nafsuh, maka akan sempit jiwanya.
yang tadinya biasa melakukan ketaatan, kok dia tinggalkan ketaatan, maka akan sempit jiwanya. Wa dhaqat 'alaihil ardu bima rahabat, dan akan sempit bumi ini yang seharusnya bumi ini luas jadi sempit. Wa hassa min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma' hatta yu'awiduha fatasku nafsuhu, dan dia akan merasakan jiwanya ini bagaikan ikan yang berpisah dengan air. Ya, ikan itu nggak bisa berpisah dengan air, karena ikan hidupnya di air. Ya, kalau ibarat seseorang yang sudah terbiasa dengan ketaatan, yang biasa melakukan sholat di masjid, yang biasa hadir kajian, ya, kok dia tiba-tiba menjauh dari kebaikan, maka bagaikan ikan yang berpisah dengan air. Akan sempit, ya, bahkan bisa akan mati. Sampai hatta yu'awidu, sampai dia kembali lagi ke air. Ya, baru dia bisa hidup. Ya, bisa hidup. Dan akan semakin tenang jiwanya, kemudian akan senang dirinya. Ya, ini apabila orang yang terbiasa melakukan ketaatan, kemudian tiba-tiba dia menjauh sedikit demi sedikit, maka ini akan berdampak pada diri seseorang. Walau attala al-mujrimul ma'siyah, dan kalau sekiranya orang yang pendosa, orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, dia melepaskan kemaksiatan, wa aqbala 'ala ta'at, dan tiba-tiba dia melakukan ketaatan. La dhaqat 'alaihi nafsuh. Ketika itu akan sempit jiwanya. Karena dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Ya. Ya, mungkin ada perasaan malu di dalam melaksanakan ketaatan, ya. Wa dhaqa sadruhu, dan akan sempit jiwanya. Karena nggak biasa melakukan ketaatan. Ya, di hari pertama dia merasakan kesempitan, mungkin tidak biasa melakukan ketaatan. Wa ayat alaihi madzahibuh, dan akan membutakan keinginannya, doktrin-doktrinnya yang selama ini dia berjalan di di atas doktrin, ya, tiba-tiba dia melakukan ketaatan, ya, akan hilang. Hatta yu'awiduha, sampai dia kembali lagi melakukan kemaksiatan. Hatta inna katsiran minal fusaq, dan sehingga ya sesungguhnya banyak dari orang-orang yang fasik, la yuwaqi'u ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha. Dia melakukan kemaksiatan yang dia dapatkan itu sudah tidak ada kelezatan lagi. Dia tidak merasakan kelezatan di dalam melakukan kemaksiatan. Mungkin di hari pertama melakukan kemaksiatan itu lezat, nikmat. Ya. Ketika baru pertama misalnya pacaran, nikmat, ya, nikmat, pergi ke sana kemari, sudah biasa nikmat, ya, dia menikmati kemaksiatan, sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun pacaran, dia sudah tidak mendapatkan kelezatan dari maksiat. Dan inilah hal yang mengkhawatirkan. Ya. Semakin bertambah dosa, semakin bertumpuk dosanya, semakin dia tidak merasakan kelezatan di dalam melakukan kemaksiatan. Dan dia terus di dalam kemaksiatannya. Wala da'iyatin ilaiha, dan dia sudah tidak tergerak lagi. Ya, tidak ada pendorong untuk melakukan kemaksiatan, karena dia hidupnya sudah maksiat. Ya, sudah dia anggap maksiat. Illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha, hanya saja dia akan menjumpai penderitaan ketika berpisah dengan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan sudah tidak nikmat, mau keluar dari kemaksiatan berat, sulit, menderita,
ya, serba tersiksa. Inilah diantara ya dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berhati-hati dari perbuatan-perbuatan maksiat, selalu banyak istighfar. Ya, karena ya zaman sekarang banyak kemaksiatan tersebar di mana-mana. Di jalan, di saku kita ada maksiat, ya. Ini zaman yang terbuka lebar di dalam melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa waspada ya, agar kita terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Ya mungkin sampai sini ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.